Beberapa tahun yang lalu ketika saya masih aktif di militer, waktu itu saya berkuliah di Harvard University, dan di forum tersebut saya diminta untuk menjelaskan kepada teman-teman dari berbagai negara di dunia. Mereka tertarik melihat ketika Islam, demokrasi, dan keberagaman bisa hidup di sebuah negara yang namanya Indonesia. Mereka bertanya, apa resepnya? Saya menyampaikan bahwa memang Indonesia itu ditakdirkan sebagai bangsa yang super majemuk, sangat plural, 17.000 pulau. Dari sisi geografi saja sudah bisa kebayang betapa kita ini dengan sendirinya secara alami tersekat-sekat. Jangankan beda pulau, satu pulau yang sama, cuma beda perbatasan aja bisa berbeda. Baik dari dialek atau cara bicara ataupun bahasanya dan lain-lain. Jadi betapa keberagaman ini yang kemudian disadari oleh founding fathers kita, ini harus segera dicari titik temunya. Mendeklarasikan atau mengikrarkan Sumpah Pemuda bahwa kita satu. Tapi dalam setiap penggalan sejarah kita selalu diuji di persatuan dan keutuhan kita. Nah, termasuk akhir-akhir ini. Saya boleh memberikan testimoni ketika saya juga pernah berada dalam situasi itu. Di mana ketika politik dieksploitasi secara berlebih-lebihan, kemudian yang dieksploitasi itu adalah hal-hal yang sangat sensitif dan fundamental, termasuk primordial, rasa primordial, identitas tertentu, baik suku, agama, etnisitas, dan lain-lain. Nah, ini berbahaya. Nah, kemudian juga akhirnya seolah-olah mudah sekali kita melabelkan. Ada yang menganggap dirinya paling nasionalis, bahkan bisa dikatakan hypernasionalis, merasa dirinya paling merah putih, merasa dirinya paling NKRI, merasa dirinya paling bineka. Kemudian dengan mudahnya melabelkan kelompok lainnya sebagai kelompok radikal, yang tidak sama dengan dirinya dianggap radikal aja begitu. Nah, ini bahaya. Tidak boleh kita segera ataupun terlalu cepat melabelkan kelompok-kelompok tertentu, kemudian seolah-olah kelompok Islam itu menghadirkan kekhawatiran tertentu. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai Islamofobia. Nah, mari sebetulnya kita ini harus duduk bersama. AHY sindir hypernasionalis ini lantaran kelompok ini kerap mengeksploitasi hal-hal yang sensitif dan fundamental termasuk primordial. AHY mengatakan, dia pernah berada dalam situasi itu dan pernah mendapat tuduhan seperti itu dari kelompok tersebut. Dia mengatakan, kelompok yang merasa paling NKRI, VOR nasionalis ini, dengan mudah menganggap di luar kelompoknya sebagai kelompok radikal. Seolah-olah mudah sekali kita melabelkan. Ada yang menganggap dirinya paling nasionalis dan hypernasionalis. Mereka merasa dirinya paling nasionalis, merasa dirinya paling NKRI, merasa dirinya paling bineka. Mereka dengan mudahnya melabeli kelompok lainnya sebagai kelompok radikal, ungkap AHY. Dia menilai bahwa kelompok ini merasa dirinya paling benar, sehingga yang tidak sama dengan dirinya, mereka anggap radikal. Bahkan kelompok Islam jadi sasaran kelompok ini. Agama Islam sering dikhawatirkan, hingga muncul Islamofobia. Nah, ini bahaya, tidak boleh kita melabelkan kelompok tertentu. Seolah-olah kelompok Islam itu menghadirkan kekhawatiran tertentu. Nah, ini yang disebut sebagai Islamofobia, ungkap AHY. Perbedaan biasa dalam demokrasi, namun kita tetap dalam satu rumah, yaitu Partai Demokrat. Mari bersatu dan saling membahagiakan, bukan saling menyingkirkan. Mari kita akhiri gesekan-gesekan yang terjadi dalam partai. Menurutnya, untuk meraih kemenangan pada pileg, pilpres dan pilkada, para kader harus terjun langsung ke masyarakat untuk bersilaturahmi dan menyerap aspirasi mereka. Bantu masyarakat secara langsung memahami kebijakan pemerintahan serta kebijakan-kebijakan parlemen, ujar AHY. Bila kader turun ke bawah, lanjut AHY, maka Demokrat akan semakin dekat dengan masyarakat. Selain itu, dia juga meminta kader-kader di daerah melakukan pendekatan kepada kepala daerah baik gubernur maupun bupati, wali kota.